Halo semuanya, hari ini saya Yodana Karjono dan temanku Michael Harajohan dari Sekolah SMA Citahati West Campus akan presentasi tentang efektivitas limbah sabut kelapa dan kolonisasi mycorrhiza arbuscular sebagai substrat dan kapabilitas dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup mangrove serta ekosistem di sekitarnya. Pertama adalah latar belakang. Di sini kita bisa lihat bahwa mangrove adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan laut, berfungsi sebagai habitat, sumber makan, dan pelindung pantai dari erosi. Kita juga bisa lihat dari sini bahwa akar mangrove menyediakan pelindungan bagi spesies laut muda, dan daun juga bisa jadi sumber nutrisi, dan juga mangrove menyarangi polutan, serta menyimpan karbon yang membantu melawan perubahan iklim. Dan dari gambar ini kita bisa lihat jumlah mangrove di belahan dunia timur dan barat. Dari sini kita juga bisa lihat mycorrhiza arbuscular. Mycorrhiza arbuscular merupakan sebuah jamur yang membentuk hubungan simbiosis dengan akar tanaman, termasuk mangrove, untuk membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dan ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan yang menantang. Gambar ini juga menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan mycorrhiza arbuscular. Sekarang adalah perumusan masalah. Di sini kita bisa lihat satu, bagaimana cara meningkatkan laju pertumbuhan dan peluang pertahanan hidup propagule mangrove dengan metode yang efisien dan ekonomis. Dan apakah limbah sabut kelapa dan mycorrhiza arbuscular mempunyai pengaruh terhadap laju pertumbuhan dan peluang pertahanan hidup mangrove? Dan ketiga adalah apakah penggunaan limbah sabut kelapa dan mycorrhiza arbuscular mempengaruhi terhadap kualitas ekosistem di sekitar area mangrove? Jadi untuk menjawab perumusan masalah yang tadi, kita melakukan 3 percobaan. Untuk percobaan yang pertama, kita melakukan percobaan laju pertumbuhan mangrove. Jadi untuk step yang pertama, kita harus mengebor lubang pada sabut kelapa, lalu kita menempatkan bibit mangrove ke dalam lubang, lalu kita mengisi sebuah pot dengan tanah dan air, lalu tanam di dalamnya. Untuk step yang terakhir, kita harus mengisi ulang air dalam pot seminggu sekali dan kumpulkan data yaitu jumlah dan panjang daun mangrove. Sebagai penambahan, kita bisa menambahkan mycorrhiza arbuscular pada akar propagule mangrove untuk lebih membantu meningkatkan laju pertumbuhan. Untuk percobaan yang kedua, kita melakukan percobaan simulasi pasang surut. Yang pertama, kita mengisi sebuah kolam dengan air dan tanah, dan kita menempatkan mangrove dengan kelapa, seperti yang tadi di metodologi pertama, dan kita membentuk gelombang buatan dengan menggoyang-goyang kolamnya agar kita bisa mensimulasikan pasang surut. Lalu kita mengamati pengaruh gelombang pada pohon mangrove terhadap serat kelapa dan pohon mangrove tanpa serat kelapa. Dan untuk yang terakhir, kita melakukan percobaan pelapisan sabut kelapa. Ini adalah penggabungan dari metodologi 1 dan 2, dan kita menempatkan lapisan tanah pertama, dan kita menghancurkan kelapa dan membuatnya sebagai lapisan kedua, lalu kita menanamkan mangrove pada lapisan ketiga, yaitu tanah. Lalu kita menempatkan lapisan tersebut ke dalam kolam. Ini adalah hasil dari metodologi yang pertama, di mana pada bulan pertama, kondisi lingkungan kedua memiliki peningkatan 10% jika dibandingkan dengan kondisi lingkungan pertama, dan peningkatan 6,7% jika dibandingkan dengan kondisi lingkungan ketiga. Lalu, pada bulan kedua, kondisi lingkungan kedua memiliki peningkatan 66,1% jika dibandingkan dengan kondisi lingkungan pertama, dan peningkatan sebesar 86,4% jika dibandingkan dengan kondisi lingkungan ketiga. Setelah melakukan percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sabut kelapa membantu pertumbuhan papaku mangrove secara efisien, melindungi dari erosi, dan menambah nutrisi. Diharapkan metode ini mendukung restorasi ekosistem pesisir berkelanjutan.
Dievaluasi, kita bisa lihat bahwa solusi berbasis limbah kelapa ini adalah ekonomis, ramah lingkungan, dan cocok untuk wilayah pesisir dengan sumber daya yang terbatas. Namun, penelitian ini terbatas oleh waktu observasi singkat dan sampel kecil. Kedepannya, kita akan memperpanjang hingga 1 tahun dengan lebih banyak sampel dan tambahan jamur mycorrhiza arbuscular untuk melihat dampak jangka panjang pada mangrove. Terima kasih sudah mendengar kami dan Tuhan berkati.